Infinix Zero X Pro. Di tahun 2021, HP ini dibanderol dengan harga hampir 5 juta. Tapi setelah 2 tahun peluncurannya, harga HP ini terjun bebas hanya 2 jutaan saja. Tapi untuk saat ini, apakah HP ini masih bisa diandalkan untuk aktivitas harian? Gimanakah kualitas kamera yang katanya bisa 60 kali zoom sampai bisa buat foto bulan? Dan bagaimanakah performa gamenya? Yuk mari kita bahas. Halo guys, assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Kali ini saya mau review mantan HP premium miliknya Infinix. Kenapa saya sebut premium? Karena HP ini pernah menjadi HP yang paling mahal di Infinix waktu itu. Biarpun bukan kelas flagship, tapi bahan material yang dipakai memang tergolong premium guys, waktu itu. Bahkan kamera yang dipakai adalah kamera periskop, yang mana lensa periskop adalah termasuk lensa yang mahal. Nanti kita bahas kameranya ini. Sekarang kita bahas soal harga dan spesifikasinya dulu. Untuk harga bisa kalian temui di e-commerce Tokopedia, tapi untuk kondisi barunya ini sudah lumayan langka ya. Banyak yang dijual dengan kondisi second. Untuk harga secondnya mulai dari 2,2 juta sampai 2,5 jutaan guys. Dan dengan harga segitu sudah dapat spesifikasi sebagai berikut. Lalu untuk desain dan build quality-nya, Infinix Zero X Pro memakai desain yang kelihatan premium. Untuk bodi tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Untuk bobotnya ini di 193 gram. Untuk dipegang terasa licin karena bodi belakangnya sudah pakai kaca yang saya sendiri belum tahu ya ini pakai jenis kaca apa. Lalu untuk framenya plastik tapi dikasih finishing ala-ala metal gitu. Untuk SIM tray-nya triple slot dengan model sandwich. Lalu untuk bagian depannya dilindungi oleh kaca yang belum jelas juga pakai jenis kaca apa. Untuk LCD-nya memakai jenis AMOLED dengan ukuran layar 6,7 in, beresolusi Full HD+. Untuk kualitas layarnya sudah bagus banget. Untuk dibuat nonton YouTube atau Netflix sudah bagus banget. Untuk refresh rate-nya juga sudah 120 Hz, jadi sudah mantap banget. Untuk dibuat scrolling sosmed seperti Instagram atau Twitter atau apapun jadi lebih smooth. Untuk haptic feedback sayangnya masih kerasa biasa saja, bukan pakai getar motorik yang bagus, kerasa haptic HP sejutaan lah. Kalau dibandingkan haptiknya Infinix Note 12 yang kemarin, lebih bagus mesin haptik di HP tersebut. Cuman ya emang Zero X Pro ini kan rilisnya tahun 2021, dimana mungkin Infinix menganggap haptic feedback bukan suatu hal yang penting. Tapi seiring berjalannya waktu, Infinix mulai berbenah. Terbukti di HP-nya yang Note 12 mulai dikasih haptik yang lebih bagus. Tapi untuk dibuat ngetik cukup responsif dan nggak ada lag atau delay dalam pengetikan. Lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari yang terik masih bisa terlihat dan dioperasikan. Biarpun brightness harus dimentokin. Lalu untuk kualitas audionya, Infinix Zero X Pro masih ada input jack 3,5 mm yang letaknya di bagian pojok kiri bawah. Lalu untuk speaker sayangnya hanya pakai single speaker yang letaknya di bagian pojok kanan bawah. Untuk kualitasnya mediocre, bassnya kurang, vokalnya jernih. Untuk volume powernya udah lumayan kencang. Lanjut ke bagian kameranya. Bagian inilah yang menjadi spesial dan menjadi nilai jual dari Infinix Zero X Pro. Karena HP ini mempunyai triple kamera yang semuanya kepakai. Di antaranya lensa utama yang beresolusi 108 megapiksel yang dilengkapi dengan PDAF dan OIS. Lalu bawahnya ada lensa ultrawide yang beresolusi 8 megapiksel. Dan yang terakhir sekaligus lensa yang paling saya suka yaitu lensa periskop yang bisa optical zoom sampai dengan 5 kali dan digital zoom sampai 60 kali. Jarang banget ada HP yang pakai lensa periskop. Kebanyakan paling pakai lensa telefoto dan itu biasanya hanya ada di HP kelas flagship. Untuk fitur kameranya lengkap, ada fitur Pro, Slow Motion, tembakan AR, Super Macro, Time Lapse, dan Super Moon. Untuk hasil kamera utamanya sudah bagus banget, detailnya tajam, warnanya natural, dynamic range bagus. Tapi jika untuk ambil foto benda yang jaraknya dekat, autofocusnya kadang agak susah. Terutama jika ambil foto benda yang agak kecil atau yang bentuknya agak pipih. Satu lagi fitur khusus dari kamera Infinix Zero X Pro adalah fitur Super Moon atau bulan super. Jadi kita bisa ambil foto bulan langsung dari kamera HP ini dengan dibantu AI. Hasil foto bulan jadi lebih detail dan realistis. Cocok untuk seru-seruan atau untuk dipamerkan ke teman-teman tongkrongan.
Lalu untuk perekaman videonya, Infinix Zero X Pro sudah support perekaman 4K 30 fps atau 1080 60 fps. Tapi untuk kedua resolusi itu tidak bisa mengaktifkan fitur stabilisasi. Fitur stabilisasi hanya bisa di resolusi 1080 30 fps. Untuk kamera depannya juga bisa rekam sampai 4K 30 fps dan 1080 60 fps juga, sama seperti kamera belakangnya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Infinix Zero X Pro di resolusi 1080 60 fps. Kalau yang 60 fps ini ultra stabilnya otomatis nggak aktif ya, jadi sedikit agak keguncang. Tapi untuk kamera depan ini udah bagus banget sih, bisa 60 fps ya. Ada matahari kayak gini. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Infinix Zero X Pro di resolusi 1080 30 fps dengan stabilisasi aktif ya, dengan ultra stabil aktif. Ini kalau buat jalan jadi stabil banget. Ini kondisinya di pagi hari. Ini kalau menghadap matahari kayak gini, untuk lihat dinamik range-nya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang. Ini dari lensa ultrawide ya. Ini juga kelihatan stabil ini ya, lensa ultrawide-nya. Kalau menghadap matahari kayak gini. Oke, ini adalah perekaman di resolusi 1080 60 fps. Ini kalau pakai yang 60 fps ultra stabilnya nggak aktif ya. Tapi kita lihat ini kalau kita buat jalan ya masih lumayan stabil sih menurut saya ya, biarpun ultra stabilnya nggak aktif, tapi kalau buat jalan goncangnya nggak terlalu kerasa ya kalau menurut saya. Ini fokusnya agak lambat ya. Lanjut ke bagian performanya. Infinix Zero X Pro dibekali chipset gaming Helio G95 yang berfabrikasi 12 nanometer, dipadukan dengan RAM 8GB, internal 256GB yang sudah bertipe UFS. Biarpun bukan chipset baru, tapi performa Helio G95 bukan kaleng-kaleng. Chipset ini masih bisa bersaing dengan chipset Helio G series lainnya. Untuk skor Antutunya saja bisa mencapai 335 ribuan. Untuk PUBG settingan maksimal di HD High dan Balance Ultra. Lalu saya coba settingan refresh rate yang maksimal, yaitu Balance Ultra, dan hasilnya cukup stabil di sekitar 45 fps. Gameplay terasa lancar dan jarang sekali ada frame drop. Cukup nyaman untuk dimainkan. Lalu untuk Mobile Legends, setelan grafisnya maksimal di refresh ultra dan grafis ultra. Lalu saya coba dengan setelan maksimalnya tersebut dan hasilnya lancar banget, nggak ada kendala sama sekali. Gameplay terasa mulus, jarang sekali ada frame drop. Untuk suhunya maksimal di 40-41 derajat. Jadi cocok untuk dibuat mabar dan berkompetitif. Lanjut ke bagian UI experience-nya. Infinix Zero X Pro masih memakai XOS versi 10 berbasis Android 11 dan tidak bisa dinaikkan lagi. Infinix memang brand yang paling pelit soal update software, tapi saya tidak menemukan adanya bug atau kendala dari UI-nya XOS ini. Untuk dibuat scrolling apapun mulus karena refresh 120Hz-nya. Dibuat multitasking lancar, tidak ada lemot atau lag sama sekali. Dibuat launching aplikasi juga cepat,
Mengenai fitur bawaan dari XOS ini, ada beberapa fitur yang menarik yang saya suka dari XOS versi 10 ini, yaitu adanya fitur sentuhan ultra. Mengenai fitur ini sudah saya jelaskan di video review Infinix Note 12. Jika kalian belum nonton, bisa tonton videonya tersebut. Infinix Zero X Pro juga sudah support ekspansi RAM sampai dengan 8GB. Pengaturannya ada di menu tambahan fitur yang ada di pengaturan. Lanjut ke bagian fitur lanjutannya, seperti biometrik dan fitur lainnya. Untuk biometrik, Infinix Zero X Pro memakai sidik jari optical yang sudah ditanamkan di bawah layar. Untuk posisinya menurut saya agak sedikit ke atas. Untuk kecepatan bacanya sudah lumayan cepat, biarpun tidak secepat fingerprint konvensional. Lalu untuk face unlock-nya juga cukup cepat scan-nya. Lalu untuk fitur lain seperti WiFi sharing juga ada. Jadi HP ini bisa berbagi koneksi WiFi kita ke perangkat lain atau HP lain. Lanjut ke bagian baterainya. Untuk urusan daya, Infinix Zero X Pro hanya mengandalkan baterai yang berkapasitas 4500 mAh. Untuk tahun 2023, kapasitas segitu memang sudah termasuk di bawah standar. Tapi biarpun cuma 4500 mAh, tapi ketahanannya bisa sampai seharian. Untuk screen on time-nya bisa sampai 7,5 jam. Itu untuk penggunaan bersosial media, YouTube, dan bermain game. Sebagai contoh, untuk PUBG 30 menit baterai berkurang 9%, MLBB 30 menit 9%, YouTube 5%, Instagram 6%. Lalu untuk pengisian dayanya, Infinix Zero X Pro sudah support fast charging 45 watt. Untuk diisi daya dari 20% sampai 100% membutuhkan waktu 50 menitan saja. Tapi untuk charging 45 wattnya cuma bisa pakai charger ori bawaannya saja, karena jika pakai charger lain yang wattnya sama bakal sedikit lebih lama. Lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Infinix Zero X Pro merupakan HP dengan keunggulan di kamera. Lensanya yang lengkap, ada kamera utama 108 MP, ultrawide dan periskop yang jarang sekali ada di HP kelas mid-range. Tidak ada lensa gimmick kayak makro atau depth yang kerasa useless. Lalu layar yang sudah AMOLED, refresh rate 120Hz dan fingerprint yang ada di dalam layar menjadi kelebihan HP ini. Lalu kelebihan lainnya ada di kecepatan charging yang sudah 45 watt. Lalu untuk kekurangannya, HP ini belum mendukung NFC, speaker yang cuma mono belum stereo, lalu getar haptik yang murahan, dan software yang sudah ketinggalan karena sudah tidak ada updatean software lagi dari Infinix. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Infinix Zero X Pro di tahun 2023. Seperti biasa, bagi kalian yang setia nonton sampai menit ini, saya doakan agar kalian semua bisa diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.